Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dalam seri perkuliahan statistika dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai penyajian data. Di dalam statistika deskriptif terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat tujuan penelitian. Kemudian kita mengumpulkan data baik dari populasi maupun sampel dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan, surat menyurat maupun kuesioner. Kemudian kita menata atau mengorganisasikan data. Kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi maupun grafik. Kemudian kita menyajikan data sehingga data menjadi informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di dalam membuat distribusi frekuensi, kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori atau kelas. Berikut contohnya, di sini adalah tabel distribusi frekuensi untuk type of employment atau jenis pekerjaan. Variabelnya adalah jenis pekerjaan. Di sini ada 4 kelas atau 4 kategori, yaitu private, kemudian federal, state, dan on business. Nah, yang sebelah kanan ini adalah frekuensinya. Tahapan di dalam membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita mengurutkan data, kemudian kita membuat kategori atau kelas, kemudian kita melakukan penturusan atau tabulasi. Di sini kita memasukkan nilai ke dalam setiap kelasnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada tingkat stres dari 30 karyawan berdasarkan hasil surveinya, maka tingkat stres karyawan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu very, sangat stres, kemudian kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, ini adalah data kualitatif. Kemudian kalau kita ingin buat tabel distribusi frekuensinya, ini di sini adalah variabelnya adalah stress on job, kemudian di sini kelasnya ada 3. Nah, ini adalah hasil tabulasinya. Frekuensinya yang pertama adalah 10, kemudian kelas kedua 14, dan kelas ketiga adalah 6. Dengan totalnya adalah 30. Selanjutnya kita dapat menggunakan distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif itu adalah frekuensi pada setiap kategori kita bagi dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Kemudian kita menghitung persentasenya adalah frekuensi relatif dikalikan 100%. Pada contoh yang sebelumnya, stres pada pekerjaan ada 3 kelas. Nah, ini adalah frekuensi relatifnya. Kelas pertama 10/30, 0,33. Sehingga persentasenya kita kalikan 100 adalah 33,3%. Kelas kedua, frekuensi relatifnya adalah 14/30, 0,467, sehingga persentasenya adalah 46,7 dan totalnya adalah 100%. Selanjutnya kita dapat menggunakan grafik, antara lain menggunakan histogram maupun diagram lingkaran. Ini kalau kita menggunakan histogram, maka kita gunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalau kita menggunakan diagram lingkaran, kita gunakan frekuensi relatifnya atau persentasenya. Selanjutnya kalau kita ingin mengolah data kuantitatif, contohnya di sini data kuantitatif adalah data dari pendapatan mingguan 100 karyawan pada satu perusahaan. Nah, ini pendapatan mingguannya, variabelnya, kemudian yang sebelah kanan adalah frekuensinya. Nah, di sini kita mengelompokkan data dari pendapatan 100 karyawan ini ke dalam 6 kelas. Nah, kelas ketiga ini dalam rentang 1201 sampai 1400 jumlahnya adalah 39. Nah, ini adalah batas bawahnya, yang sebelah kiri 1201 dan 1400 itu adalah batas atasnya. Tidak ada aturan baku dalam menentukan jumlah kelas atau jumlah kategori. Nah, aturannya adalah semakin banyak jumlah datanya, maka kita gunakan semakin banyak kelasnya. Kemudian bagaimana kita mengaproksimasi lebar pada setiap kelas? Itu adalah kita menggunakan nilai terbesarnya dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Contohnya di sini nilai terbesarnya 2000, nilai terkecilnya 800, dan kita bagi jumlah kelasnya ada 6. Sehingga kita aproksimasi lebar kelasnya adalah 200. Dengan titik tengah kelasnya ini adalah 905. Dari 801 sampai 1000 dibagi 2.
Contohnya di sini data kuantitatif jumlah iPod yang terjual dalam 30 hari. Kita mengaproksimasi lebar kelasnya adalah nilai tertinggi yaitu 29 dibagi nilai terendah yaitu 5, kemudian kita kelompokkan kelasnya ini menjadi 5 sehingga kita dapatkan lebar kelasnya adalah 4,8. Maka kita tampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Ini kelas pertama dari 5 sampai 9 ada 3, kelas kedua 10 sampai 14 ada 6 dan seterusnya. Di sini ada 5 kelas. Nah, ini kalau kita buat histogramnya, dan ini adalah kalau kita sajikan data dalam bentuk poligonnya, maka kita ambil titik tengahnya antara 5 dan 9. Nah, ini kita ambil titik tengahnya masing-masing. Kemudian ini adalah frekuensi relatif dan persentasenya. Dari contoh iPod yang terjual tadi, kita hitung frekuensi relatifnya. Kelas pertama frekuensi relatifnya adalah 3 dibagi 30 atau 0,1 dan persentasenya adalah 10%. Nah, ini adalah histogram berdasarkan frekuensi relatif. Kalau jumlah data observasi kita sangat besar, maka jumlah kategori kita akan semakin besar, sehingga lebar kategori akan makin kecil. Maka poligon akan berbentuk kurva sebagai berikut. Ini adalah yang disebut kurva distribusi frekuensi. Jadi semakin besar data observasi kita, kategori kita semakin banyak, maka kurvanya akan semakin membentuk yang bentuk seperti ini. Ini kita namakan kurva distribusi frekuensi. Ada beberapa tipe kurva distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tipe simetri di sini. Ini tipe simetri ada 2, A dan B. Kemudian yang kedua adalah tipe yang condong. Yang C ini adalah condong ke kiri dan yang D ini adalah condong ke kanan. Ini jenis-jenis kurva distribusi frekuensi. Selanjutnya kita dapat merepresentasikan data kita menggunakan diagram batang dan daun. Berikut adalah contoh penggunaan diagram batang dan daun. Di sini misalnya ada data pinjaman dari 30 rumah tangga. Kita buat diagram batang daunnya. Batangnya adalah nilai terbesarnya, yaitu di sini yang pertama adalah nilai ratusannya, kemudian daunnya. Contohnya di sini 630, maka batangnya 6 dan daunnya 30. Nah, ini sebaiknya kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi yang kedua, batang kedua 7, 75, 50, 21, 50 ini kita urutkan menjadi 7, 21, 50, 50, kemudian 75. Contohnya yang batang yang ketiga adalah 8. Nah, ini kalau kita urutkan jadi 8, 25, 50, kemudian 80. Ini belum diurutkan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita urutkan daunnya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Seluruh materi ini saya ambil dari bukunya Statistik Prem Esman pada chapter kedua, bisa dibaca untuk lebih detailnya. Dan ini adalah latihannya, bisa dicoba untuk memperdalam materi ini. Sekian, terima kasih.